Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab pengukuran tekanan. Next. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Muhammad Rakan Zakwan I042090. Saya sendiri Muhammad Taufik Maulana Rizky I042096. Nova Nur Saifullah I04200103. Dan Nova Rizky Said I04200104. Di materi kali ini adalah 13 materi. Yang pertama pendahuluan, selanjutnya pertimbangan respon dinamis, perangkat pengukuran tekanan mekanis, menguji bobot mati, pengukuran tekanan tabung Bourdon, diagram and below gauge, pengukuran Bridgman, pengukuran tekanan rendah, pengukuran McLeod, pengukur konduktivitas thermal Pirano, pengukur kondusen, pengukur ionisasi, dan alfatron. Yang pertama, pendahuluan. Next. Pengertian dari tekanan secara umum adalah pengukuran dalam fisika untuk menyatakan gaya yang bekerja per satuan luas permukaan. Next. Pengukuran tekanan yang terbatas pada sistem fluida memiliki faktor berupa tekanan absolut yang mengacu pada nilai absolut gaya per satuan luas yang diberikan pada dinding fluida. Tekanan pengukur mewakili perbedaan antara tekanan absolut dan tekanan atmosfer lokal. Vakum memiliki jumlah tekanan atmosfer yang melebihi tekanan tersebut. Next. Tekanan fluida lokal mungkin bergantung pada banyaknya variabel parameter seperti ketinggian, kecepatan aliran, kepadatan fluid, dan suhu sering penting. Dalam sistem satuan Inggris, tekanan biasanya dinyatakan dalam pound per inch persegi absolut atau disingkat PSIA. Tekanan pengukur yang membawa satuan yang sama dilambangkan dengan simbol PSIG. Satuan SI standar untuk tekanan adalah Newton per meter atau Pascal. Next. Berikut adalah contoh satuan umum tekanan. Bisa dilihat atmosfer, 1 Newton meter, 1 bar, 1 mikrobar, 1 mililiter of mercury, 1 mikrometer, 1 torr, 1 inch of mercury, 1 inch of water, 1 pound per square inch absolute. Next. Tekanan sering dinyatakan dalam tinggi kolom fluida air raksa yang ditopang pada suhu 20 derajat Celcius. Tekanan fluida dihasilkan dari perubahan momentum antara molekul fluida dan dindingnya. Total pertukaran momentum tergantung dari jumlah molekul yang menabrak dinding per satuan waktu dan kecepatan rata-rata molekul. Untuk sebuah ideal gas, tekanan diberikan oleh rumusam berikut. P sama dengan 1/3 N mv kuadrat RMS, di mana N itu adalah molecular density, M itu massa molekular, dan V itu untuk root mean square molecular velocity. Next. The mean free path didefinisikan sebagai jarak rata-rata yang ditempuh molekul antara tumbukan, di mana T adalah suku mutlak gas, K dan adalah 1,3803 kali pangkat minus 23 Joule per molekul. Lalu the mean free path lambda meningkat seiring penurunan densitas gas pada saat tekanan rendah
Demand free path secara signifikan lebih besar dari sebuah karakteristik dimensi bejana yang berisi, di mana R adalah jari-jari efektif molekul dan lambda adalah jalur bebas rata-rata. Jelas bahwa jalur bebas rata-rata meningkat dengan penurunan kerapatan gas. Next. Pada tekanan dan suhu atmosfer standar, jalur bebas rata-rata cukup kecil, sekitar 10-5 cm. Namun, pada tekanan 1 fem, jalan bebas rata-rata akan menjadi orde 1 cm. Pada tekanan yang sangat rendah, jalur bebas rata-rata mungkin secara signifikan lebih besar dari dimensi karakteristik bejana yang berisi. Untuk udara, hubungan untuk jalur bebas rata-rata berkurang menjadi persamaan 6.3A atau 6.3B. Next. Selanjutnya, di materi kedua itu pertimbangan respon dinamis. Pengukuran dinamis dipengaruhi oleh karakteristik dan fluidanya. Demikian juga dengan konstruksi perangkat pengukuran respon dari tekanan alat pengukur tergantung pada dua faktor. Yang pertama, respon elemen transducer dalam merasakan tekanan, dan yang kedua, respon dari tekanan aliran fluida serta tabung penghubungnya. Pertimbangan sistem ditampilkan di dalam gambar berikut, pada gambar 6.2. Next. Tekanan yang berubah-ubah mempunyai frekuensi bernilai omega dan amplitudo PO dan terkait pada tabung dengan panjang L dan radius R. Pada akhir tabung terdapat ruang volume V yang dikoneksikan pada tekanan transducer sensitif yang dibuat. Massa fluida bergetar di bawah pengaruh gesekan fluida di dalam tabung, yang cenderung meredam gerakan. Jika rumus konvensional untuk hambatan gesekan laminar dalam aliran tabung digunakan mewakili gesekan ini. Jika rumus konvensional untuk menghambat gesekan ekspresi yang dihasilkan untuk rasio tekanan amplitudenya yaitu P per P0 sama dengan 1 per dalam kurung 1 min omega per omega n kuadrat ditambah 4H kuadrat dalam kurung W per omega per omega n kuadrat dalam kurung akar setengah. Frekuensi alami omega n dan rasio redaman H adalah bisa dilihat di rumus 6.5 dan 6.65. Omega n yaitu akar 3V R kuadrat min C kuadrat. Dan rumus untuk H 2 mu per rho CR pangkat 3 akar 3 LV per radian per Pi. Next. Dalam rumus C, mewakili kecepatan suara dalam cairan mu adalah viskositas cairan dinamis dan rho adalah densitas fluida. Fase sudut untuk tekanan sinyal adalah V sama dengan tan min 1 min 2H omega per omega n per 1 min omega per omega n kuadrat. Ketika diameter tabung terlalu kecil, seperti di dalam kaliper, itu memungkinkan untuk menghasilkan perbandingan yang sangat besar sehingga akan dikurangi untuk
mengikuti di bawah frekuensi alami. Dirumuskan P per P0 sama dengan 1/1 ditambah 4H kuadrat dalam kurung W per Omega per Omega N kuadrat dalam kurung pangkat 1/2. Next. Jika transmisi cairan adalah gas, seluruh sistem dapat bertindak sebagai resonator Helmholtz dengan resonan frekuensi dari adalah omega n sama dengan dalam kurung VR kuadrat C kuadrat per V dalam kurung L ditambah 1/2 akar V kuadrat R kuadrat dalam kurung pangkat 1/2. Respon dinamika untuk sistem tabung bergantung pada frekuensi. Di dalam pengaplikasian tekanan pengukuran dinamis, salah satu respon frekuensi dari transducer tekanan dapat membuat pergerakan di dalam keseluruhan sistem pengukuran. Next. Materi yang ketiga yaitu perangkat pengukuran tekanan mekanis. Perangkat mekanik menawarkan cara paling sederhana untuk pengukuran tekanan, dan cairan manometer secara luas digunakan sebagai perangkat untuk pengukuran tekanan fluida. Perbedaan tekanan antara tekanan P yang diketahui dan atmosfer ditentukan sebagai fungsi dari perbedaan tinggi H. Next. Kekentalan dari fluida pada tekanan P adalah ρF, dan kekentalan cairan manometer ditunjuk sebagai ρM. Keseimbangan tekanan tersebut dijabarkan pada persamaan berikut. PA ditambah G per GC kali H kali ρM sama dengan P ditambah G per GC dikali H dikali ρF. Atau juga bisa di P min PA sama dengan G per GC dikali H dalam kurung ρM dikurangi ρF. Next. Persamaan tersebut memberikan dasar prinsip dari manometer tabung U. Harus diperhatikan bahwa jarak H diukur sejajar dengan gaya gravitasi dan tekanan diferensial P min PA. Diukur pada lokasi yang ditunjuk oleh garis putus-putus. Jika lokasi dari sumber tekanan berbeda ketinggian dari titik ini, mungkin ada kesalahan yang cukup besar dalam penentuan tekanan, tergantung pada kekentalan dari perpindahan fluida. Sensitivitas dari manometer tabung U ditentukan sebagai H per dalam kurung P min PA sama dengan H per delta P sama dengan 1 per G per GC dikali ρM dikurangi ρF. Atau jika manometer ρM kurang dari ρF, sensitivitas 1 per ρM dalam kurung G per GC. Next. Pengukuran ini terbuat dari perpindahan kolom kecil dari level 0 ini, dan perpindahan dilambangkan oleh H aksen. H aksen memiliki persamaan sebagai H aksen A2 sama dengan H min H aksen A1. Lalu keseimbangan tekanannya menjadi P min PA sama dengan G per GC H aksen dalam kurung A2 per A1 ditambah 1 dikalikan ρM dikurangi ρF. Next.
Manometer mungkin berorientasi pada kecenderungan posisi untuk memperpanjang skala dan untuk meningkatkan keterbacaan. Untuk manometer miring pada sudut sensitivitas horizontalnya menjadi L per delta P sama dengan 1 per rho M dikurangi rho F sin theta K per C. Ketika well type manometer diatur pada gambar 6.5 bisa disebut barometer. Dari kolom mengandung merkuri, jenuh uap air pada suhu lingkaran setempat tekanan saturasi ini diabaikan dan perbandingan tekanan atmosfer. Dengan demikian, ukuran dari tekanan atmosfer absolut ketika PA sama dengan 14,696 PSIA atau 1 atm, tinggi kolom dari merkuri di 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius akan menjadi 760 mm. Next. Kesalahan umum yang dapat terjadi ialah kesalahan mengambil tekanan atmosfer lokal. Adapun untuk mencari tekanan atmosfer menggunakan persamaan berikut. P sama dengan P0 dalam kurung 1 min Bz per T0 pangkat 5,26, di mana P0 adalah standar atmosfer tekanan atmosfer di bawah pada sea level, lalu Z itu ketinggian, T0 itu bisa 518,96 R atau 288,16 Kelvin atau 15 derajat Celcius. Untuk B-nya 0,00650 kilo per meter. Next. Materi keempat yaitu penguji bobot mati. Penguji bobot mati adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui tekanan fluida dengan diketahui beratnya. Biasanya itu adalah perangkat yang digunakan untuk statis kalibrasi pengukur tekanan dan jarang digunakan untuk sebuah pengukuran tekanan aktual. Perhatikan gambar di samping, perangkatnya sudah diatur untuk kalibrasi tekanan pengukur G. Ruang dan silinder penguji terisi dengan minyak bersih dan terlebih dahulu menggerakkan plunger ke posisi paling depan lalu perlahan mundur selagi minyak dituangkan melalui pembukaan piston. Pengukur yang diuji dipasangkan dan piston dimasukkan ke dalam silinder. Tekanan yang diberikan pada fluida oleh pistonnya dipindahkan ke pengukur ketika katup dibuka. Tekanan ini menjadi bervariasi oleh penambahan bobot ke piston atau penggunaan kombinasi silinder piston yang berbeda dari berbagai jenis. Gesekan antara piston dan silinder dalam arah aksial secara substansial kembali dengan memutar piston berat perakitan ketika pengukuran diambil. Saat tekanan meningkat, plunger perlu dimajukan untuk memperhitungkan kompresi dari minyak dan setiap bagian gas dalam perangkat. Tinggi tekanan penguji bobot mati memiliki sistem tuas khusus yang digunakan untuk kekuatan piston. Next. Tingkat akurasi dari penguji bobot mati dibatasi oleh dua faktor. Yang pertama, gesekan antara silinder dan piston. Yang kedua, ketidakpastian pada daerah piston. Dapat ditunjukkan bahwa persentase kesalahan terjadi karena variasi jarak bebas. Persentasenya yaitu dalam kurung rho delta P pangkat setengah B kuadrat per mu dl.
Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu adalah Bourdon Tube Pressure Gauge. Lanjut. Atau pengukur tekanan tabung Bourdon. Pengukur tekanan tabung Bourdon menikmati jangkauan luas dari aplikasi saat konsisten. Pengukuran Hayes adalah pengukur tabung Bourdon yang sangat akurat dengan akurasi sampai dengan 0,1% dari skala penuh yang dibaca, serta sering digunakan sebagai standar tekanan sekunder di dalam laboratorium kerja. Pembangunan gauge Bourdon tube ditunjukkan dalam gambar di bawah. Tabung Bourdon itu sendiri biasanya merupakan tabung cross-sectional ellipse yang memiliki konfigurasi bentuk C. Ketika tekanan diterapkan ke bagian dalam tabung, hasil deformasi elastis yang ideal sebanding dengan tekanan. Tingkat linearitas tergantung pada kualitas gauge. Ujung gauge terhubung ke hubungan pegas yang memperkuat perpindahan dan mengubahnya menjadi rotasi sudut penunjuk. Hubungan dibangun sehingga mekanisme dapat disesuaikan untuk linearitas optimal dan histeresis minimum. Konstruksi dari pengukur tabung Bourdon ditampilkan di dalam gambar berikut. Lanjut. Tabung Bourdon sendiri biasanya merupakan tabung penampang elips yang memiliki konfigurasi bentuk C. Ketika tekanan diterapkan ke dalam tabung, hasil deformasi elastisnya akan proporsional dengan tekanan. Ujung pengukur terhubung ke tautan pegas yang memperkuat perpindahan dan mengubahnya menjadi rotasi sudut penunjuk. Mekanismenya dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan linearitas dan histeresis minimum. Juga untuk mengkompensasi keausan yang mungkin berkembang selama periode tersebut. Pengukur regangan hambatan listrik juga dapat dipasang pada tabung Bourdon untuk merasakan deformasi elastis. Lanjut. Lalu materi selanjutnya yaitu diaphragm dan bellows gauge. Lanjut. Diaphragm and bellows gauge mewakili jenis serupa perangkat deformasi elastis yang digunakan untuk banyak aplikasi pengukuran tekanan. Output dari gauge ini adalah fungsi dari strain lokal yang terkait dengan defleksi diafragma dan diferensial tekanan. Baik semikonduktor dan foil grade strain gauge digunakan dalam praktek. Akurasi sampai dengan 0,5% dari skala penuh adalah khas dari gauge ini. Mempertimbangkan terlebih dahulu diafragma datar yang mengalami tekanan diferensial, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, yaitu P1 sampai P2. Diafragma akan dibelokkan sesuai dengan perbedaan tekanan dan defleksi yang dirasakan oleh transducer. Perpindahan yang sesuai pengukuran peregangan hambatan listrik juga dapat dipasang pada diafragma. Lanjut. Output dari pengukur adalah fungsi dari tekanan lokal yang berhubungan dengan diafragma, defleksi, dan tekanan diferensial. Baik semikonduktor atau pengukur regangan grade foil digunakan dalam praktek. Defleksi umumnya mengikuti variasi linear P ketika defleksi kurang dibandingkan ketebalan diafragma. Next. Gambar tersebut membandingkan karakteristik defleksi dari 3 diafragma. Perhatikan bahwa 2 diafragma pertama memiliki permuatan tekanan yang seragam di seluruh permukaan dari disk. Sedangkan tipe ketiga memiliki beban yang diterapkan di pusat. Dalam ketiga kasus diasumsikan bahwa di sisi luar dari disk adalah tetap kaku. Untuk memfasilitasi tanggapan linear pada rentang defleksi yang besar, diafragma dibangun dari piringan bergelombang, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jenis diafragma ini paling cocok untuk diaplikasikan di perangkat mekanis yang digunakan untuk merasakan defleksi diafragma. Defleksi yang lebih besar biasanya diperlukan dengan perangkat amplifikasi mekanis dibandingkan transducer listrik. Lalu untuk below gauge digambarkan secara skematis di dalam gambar di bawah berikut. Next. Below gauge umumnya tidak cocok untuk pengukuran sementara karena gerakannya relatif lebih besar dan massa terlibat. Diafragma pengukur melibatkan perpindahan yang agak kecil dan cocok untuk pengukuran tekanan frekuensi tinggi. Defleksi dari diafragma di bawah tekanan mungkin dirasakan oleh kapasitansi variasi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Frekuensi alami dari diafragma melingkar tetap pada kelilingnya diberikan oleh persamaan
pada gambar di bawah berikut, yaitu F sama dengan 10,21 per A kuadrat akar dari G E kali E kali T akar T pangkat 2 per 12 dalam kurung A min mu kuadrat dikali sama rho. Lanjut. Lalu selanjutnya yaitu the Bridgman gauge. Lanjut. Yaitu pengukuran Bridgman. Resistensi kabel halus berubah terhadap tekanan berdasar pada hubungan linear yang ditunjukkan pada rumus R sama dengan R1 dalam kurung 1 tambah B kali delta P. R1 adalah hambatan pada satu ATM, B adalah koefisien tekanan resistansi, dan P adalah pengukur tekanan. Tekanan transducer berdasarkan prinsip ini disebut dengan pengukur Bridgman. Pengukuran ini dapat mengalami penuaan selama periode waktu tertentu sehingga diperlukan kalibrasi berulang meskipun ketika dikalibrasi dilakukan dengan benar dapat digunakan untuk pengukuran tekanan tinggi dengan ketepatan 0,1%. Respon sementara pengukurannya sangat bagus. Kalau resistansi itu sendiri dapat merespon ke variasi dalam jangkauan megahertz. Tentu respon frekuensi keseluruhan dari sistem pengukuran tekanan akan dibatasi pada nilai yang lebih jauh rendah karena respon akustik dari fluida transmisi. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Novan Saifullah. Selanjutnya yaitu adalah materi pengukuran tekanan rendah. Pada pengukuran tekanan rendah sendiri merupakan bidang yang agak khusus yang membutuhkan perawatan yang cukup besar pada panci eksperimentalis. Tujuan dari ini adalah untuk menarik perhatian pada jenis instrumen vakum yang lebih menonjol dan untuk menggambarkan prinsip-prinsip fisik di mana mereka beroperasi. Untuk pengukuran vakum moderat, gauge Burden, manometer, dan berbagai gauge diafragma dapat digunakan. Pengukuran tekanan rendah ini biasanya tidak dapat diakses oleh pengukur konvensional. Pengukuran tekanan rendah diperlukan dalam berbagai aplikasi seperti aliran udara, saluran statis, dan juga tekanan ruang bersih dalam sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara atau HVAC, dan manajemen energi. Rentang tekanan rendah biasanya dari 0,1 dalam H2O, sekitar 0,004 psi, skala penuh hingga 25 dalam H2O, yaitu 903 psi dalam skala penuh. Sensor tekanan yang digunakan untuk melakukan pengukuran ini sangat sensitif, dan tekanan berlebih dapat mempengaruhi akurasi atau dalam kasus ekstrim bisa dapat merusak unit. Selanjutnya, materi McLeod gauge. Pada pengukuran McLeod ini, merupakan modifikasi manometer air raksa yang ditunjukkan pada gambar di samping. Reservoir bergerak diturunkan sampai kolom merkuri turun di bawah permukaan 0, bohlam B, dan kapiler C. Kemudian pada tekanan yang sama sebagai sumber vakum P. Reservoir selanjutnya dibesarkan sampai merkuri bohlam terisi dan naik dari kapiler ke titik di mana level di kapiler terletak pada titik 0. Volume kapiler persatuan panjang dilambangkan oleh A. Jadi, volume gas di dalam kapiler adalah Vc sama dengan A dikalikan dengan Y, di mana Y adalah panjang dari kapiler ditempati oleh gas. Volume dari kapiler, bohlam, dan tabung sebagai Vb. Jika diasumsikan kompresi isotermal dari gas di kapiler, maka dapat persamaan Pc sama dengan P dikalikan dengan Vb per Vc. Tekanan ditunjukkan oleh kapiler adalah Pc dikurangi dengan P, sama dengan Y. Dengan mengekspresikan tekanan di dalam ketentuan ketinggian dari kolom merkuri menjadi P sama dengan A dikalikan dengan Y kuadrat per Vb dikurang A dikalikan Y, sama dengan Y Vc per Vb dikurang A kali Y. Pengukuran McLeod sensitif terhadap uap yang ada kondensasi yang mungkin hadir dalam sampel karena mereka dapat mengembun pada compression dan membatalkan persamaan. Untuk gas kering, pengukur berlaku dari 10⁻2 ke 10⁻2 μm atau 0,0013 ke 13,0
4,3 Pascal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Farhan Zakwan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan materi. Untuk materi berikutnya adalah pengukur konduktivitas thermal tirani. Pengukur Pirani itu adalah perangkat yang mengukur tekanan melalui perubahan konduktasi thermal gas. Dalam pengukur Pirani, filamen listrik yang dipanaskan ditempatkan di dalam ruang vakum. Apabila tekanan semakin rendah, maka semakin rendah thermal daya konduksi. Semakin tinggi suhu filamen untuk input energi listrik yang diberikan. Suhu dari filamen dapat diukur dari termokopel. Namun, dalam pengukur Pirani, pengukurannya dilakukan dengan mengamati variasi resistansi dari filamen yang berbahan tungsten, platina, dan lainnya. Dalam praktiknya, dua pengukur dihubungkan secara seri. Lanjut. Saat mengukur uji terpapar pada kondisi tekanan tertentu. Defleksi jembatan dari posisi 0 akan dikonversikan untuk perubahan selingkuhan. Pengukur Pirani memerlukan kalibrasi empiris dan biasanya tidak cocok untuk pengukuran pada tekanan di bawah 1 mikrometer. Untuk batasnya berkisar 1 torr atau 133 Pascal dengan kisaran keseluruhan 0,1 sampai 100 Pascal. Nah, apabila tekanannya lebih tinggi, konduktasi thermalnya berubah sangat kecil terhadap tekanan. Nah, berikutnya adalah pengukur Knudsen. Pengukur Knudsen itu adalah jenis pengukur yang bekerja berdasarkan interaksi partikel dengan permukaan. Pada alat pengukur ini, partikel yang berinteraksi dengan permukaan dengan suhu terendah dan terdingin akan menggunakan gaya pada permukaan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gambar di samping, dua baling-baling itu bersama cermin dipasangkan filamen suspendingis. Nah, di dekat baling-baling ada dua plat yang saling dipanaskan. Masing-masing dipanaskan pada suhu tertentu. Nah, jarak pemisah antar baling-baling dan platnya itu kurang dari mean free pad gas di sekitarnya. Manas dipasang sehingga plat yang menabrak baling-baling dari plat manas memiliki kecepatan lebih tinggi daripada plat yang meninggalkan baling-baling karena perpindahan suhu. Dengan demikian, momentum bersih diberikan ke baling-baling yang mungkin diukur dengan mengamatinya. Pertukaran momentum total dengan baling-baling adalah sebuah fungsi dari kepadatan molekul yang berhubungan dengan tekanan dan suhu gas. Ekspresi tekanan gas menjadi berasal dari suhu dan gaya terukur. Untuk perbedaan suhu yang kecil, T dikurangi TG1 dapat ditentukan hubungannya sebagai berikut. Dimana P sama dengan 4 kali F TG per T min TG. Berikutnya adalah pengukur ionisasi. Nah, dalam pengukur ionisasi, katoda yang dipanaskan memancarkan elektron yang dipercepat oleh jaringan bermuatan positif. Elektron bergerak menuju jaringan, menghasilkan ionisasi dari gas molekul melalui tumbukan. Plat dipertahankan pada potensial negatif, sehingga ion positif tertarik dan berkumpul di plat tersebut dan menghasilkan arus jaringan di positif atau IP. Elektron dan ion negatif dikumpulkan oleh jaringan dan menghasilkan arus jaringan IP. Akan ditemukan tekanan dari gas proporsional pada perbandingan antara arus plat ke arus jaringan. Dirumuskan sebagai berikut. P itu sama dengan 1 per F kali I. P per IG. Pengukur ionisasi konvensional sesuai untuk pengukuran antara 1 dan 100.000 km atau
0,13 Pascal sampai 1.300.000 Pascal. Pada tekanan yang lebih tinggi dari itu berbahaya untuk digunakan alatnya karena bisa membakar katodanya. Pengukur ionisasi ini cocok buat pengukuran dari tekanan rendah, yaitu 0,1 torr atau 0,13 Pascal. Yang berikutnya adalah alphatron. Alphatron itu adalah pengukur ionisasi radiasi. Sumber radium kecil berfungsi sebagai alpha particle emitter. Partikel ini mengionisasi gas di dalam selungkup pengukur. Dan derajat ionisasi ditentukan dengan pengukur tegangan keluaran. Derajat ionisasi itu fungsi linear langsung dari tekanan untuk jangkauan yang tekanannya luas, dari 0,01 ke 1000 torr, atau sekitar 0,1 Pascal sampai 100.000 Pascal. Namun, karakteristik outputnya itu bisa berbeda untuk setiap jenis gas yang digunakan. Nah, pada tekanan yang sangat rendah, main free pad-nya itu menjadi sangat besar, sehingga sangat rendah kemungkinan terjadi tabrakan di pengukur dan tingkat ionisasi menjadi kecil. Alphatron itu memiliki keuntungan saat digunakan pada tekanan atmosfer karena tinggi vakum serta tidak adanya filamen panas untuk bersaing sebagai pengukur ionisasi konvensional. Nah, akibatnya tidak ada masalah terbakarnya filamen secara tidak sengaja karena pembakaran pengukur apabila kalau paparan pengukur itu melebihi tekanan, maka tidak akan ada filamen yang terbakar. Berikut penjelasan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.